Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bedu. Sehat ya Abi? Sehat. Alhamdulillah. Cerah. Abang makin cerah. Iya. Nah, Abi juga makin cerah mah. Masa sih? Cerah mah. Bi, Yeah. ini banyak banget yang pengen dengerin Abi tausiah hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Para calon bidadari surga semua. Masya Allah. Lihat wajah-wajahnya ceria, bercahaya, mempesona, glowing, terang. Kenapa semuanya. terangnya? Terang kena lampu katanya. Terang kena lampu. Coba. Walaupun mohon maaf usianya sudah tidak lagi remaja, tapi semangatnya masih ada aja. Iya. Nah, bener, kita akan sapa ya Bi ya? Boleh. Beliau ini adalah jamaah dari Majelis Taklim Armaria Cilegon, dari Majelis Taklim Muslimat NU Parung Panjang, dari Majelis Taklim Raudatul Ummahat Jagakarsa, dan juga dari Majelis Taklim Al Isra Masjid Agung Bogor. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah jamaah, kita bertemu kembali dalam program Jalan Dakwah BTV. Bu. Ya, Bu. Bedu boleh tanya? Boleh? Tanya boleh Bedu. Kalau lagi banyak masalah, biasanya ibu ngapain Bu? Sholat, alhamdulillah. Istighfar, baca deh. Masya Allah, kok beriman sekali semuanya nih. Luar biasa ya Bi? Biasa, Masya Allah. Ini jawaban-jawaban ketika masuk TV nih ya. Iya betul, pastinya memang jamaah pasti dekat sama Allah ya. Sholat jadi tepat waktu, puasanya juga rajin, sunnahnya juga ditambah, sering sedekah ya, zikir tadi, istighfar tadi. Nah, tapi ibu pernah nggak ngerasa ini ya? Ketika sudah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, ini bukan dipermudah, tapi malah semakin banyak ujian hidupnya, ya. Merasakan Bu, sering Bu, betul? Nah, kenapa bisa seperti itu Bu? Kenapa? Pasti timbul pertanyaan dalam benak hati ibu. Kenapa ya? Salah saya apa? Saya sudah seperti ini, sudah menjalankan perintahnya, tapi kok masih saja ujian diterima dalam kehidupan kita. Dan bukan yang ringan, mungkin kita menganggap ini ujian yang sangat berat dalam hidup kita. Nah, ini akan dikaji oleh Abi ya. Melalui tema kita hari ini, sudah taat tapi kok masih berat. Nah, sudah taat tapi kok masih berat. Nah, semakin kuat iman, maka semakin berat pula ujiannya. Langsung saja kita dengarkan tausiah bersama Abi Gifran. Silakan Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pasir Randu, pulangnya mampir di Tarakan. Hari ini kita lihat Bang Bedu mirip banget sama Syahrukan.
Jalan-jalan beli ubi. Cakep. Jangan lupa cek kesehatan. Masya Allah. Kita doakan semoga Abi Amin. selalu diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Di antara kita semua, cerita enggak cerita, bahkan orang lain belum tentu tahu, tapi kita sendiri sadar kalau kita sedang ada dalam ujian. Betul apa betul? Kadang kita enggak pernah bisa pesen. Kita minta sama Allah, ya Allah ringanin ujian saya. Ya Allah jangan beratin ujian saya. Tapi kita nggak bisa pesen tentang terkait masalah ujian. Kadang ujian yang satu belum selesai, nambah ujian yang baru. Benar apa enggak? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kekuatan daripada keimanan kita, tergantung bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Betul apa betul? Sehingga Nabi mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus. Sesungguhnya setiap apapun yang terjadi dalam diri kita itu tidak akan pernah keluar dari batas kemampuan kita. Tapi dalam konteks kehidupan nyatanya kita selalu orang yang terus tidak pernah bisa memahami tentang arti ujian. Betul apa betul? Udah sholat, udah puasa, udah baca Quran, udah mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata ujiannya makin berat. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ibadah lagi enak-enak, suami bikin masalah. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo maka kenali, sehingganya Allah Subhanahu wa ta'ala memelihatkan kepada kita jauh sebelum kita diciptakan. Allah sudah menciptakan para nabi terdahulu, di mana ternyata ketika nabi-nabi kita mereka makin ibadah kepada Allah, bukan berarti mereka makin diberikan kebahagiaan, tapi yang kita nampak, yang kita lihat, yang kita saksikan, para kekasih-kekasihnya Allah itu mereka dekat kepada Allah dengan diuji yang luar biasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Artinya bahwa ujian yang Allah timpakan kepada kita itu bukanlah murkanya Allah. Bu. Alhamdulillah. Ujian yang Allah timpakan kepada kita itu bukanlah murkanya Allah, bukan Allah benci sama kita, bukan Allah nggak sayang sama kita. Boleh jadi ujian yang Allah datang kepada kita menjadi jalan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingganya kalau ujian datang, apa yang harus kita lakukan? Pertama, saat ujian itu datang, sadari bahwa ketika ada ujian, ada cobaan, ada kesulitan, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya robbal. Yang kedua, saat ujian itu datang, Allah kasih masalah berat sama kita. Hari ini di antara kita di sini mungkin bisa tersenyum, tapi rasa dan pikiran yang belum tentu semuanya sama. Mungkin lagi dalam ujian, tapi pahami bahwa ujian itu datang sebetulnya akan mengangkat derajat kita. Amin ya robbal. Dan yang ketiga, pahami saat ujian itu datang, lalu kita menjadi orang yang tenang, jadi orang yang sabar, jadi orang yang tawakal, jadi orang yang ridho dengan ujian yang Allah kasih sama kita. Sebenarnya Allah sedang menyiapkan pahala besar buat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tapi banyak di antara kita kalau diuji marah-marah mulu. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Kalau diuji malas sholat. Ada yang begitu? Ada? Kalau diuji malah diberantemin suaminya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka ujian hadir agar kita lebih dekat dan mendekat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Baik, tepuk tangan Ibu untuk Abi. Bahwa memang ujian itu ada karena agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Ya. Jadi diampuni dosa, naik derajat, tambah pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sekarang Budu kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nah, silakan. Bawa pulang. Tadi bilang mau saya. Bakal celengan di rumah. Iya. Mana? Ya nih. Oke, Bu. Mana? Ya. Silakan aja Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boti Dalfa. Saya dari Majlis Taklim Masjid Agung Al-Isra Kota Bogor. Abi, saya mau curhat. Silahkan Ibu Boti. Ya, jadi bingung saya Abi mau tanya apa ya. Tapi boleh deh Abi, saya tanya dulu ke Abi. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, saya telah melaksanakan kewajiban saya sebagai hamba Allah. Saya beribadah sesuai dengan kewajiban saya, menjalankan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Tapi dalam kehidupan saya merasa terasa berat sekarang Abi. Karena bertubi-tubi cobaan itu datang kepada saya, pada keluarga saya. Itu bermula dari meninggalnya mertua saya. Di saat meninggal mertua saya, otomatis mertua saya yang perempuan dan keluarga itu menjadi tanggung jawab maupun fisik atau ekonomi dari keluarga itu tergantung kepada kita dan suami saya gitu kan. Jadi berselang beberapa kemudian suami saya itu di PHK. Astagfirullahaladzim. Terus dia menjalankan mendapatkan pekerjaan itu sebagai ojek online gitu ya. Jadi untuk itu saya juga karena merasa harus membantu suami, saya juga bekerja membantu membuat makanan untuk dijual gitu ya. Karena perekonomian itu harus berjalan gitu kan. Kita butuh ekonomi makanan gitu. Jadi kita harus bekerja suami istri dan lagi juga kita harus menghidupi keluarga begitu Ustadz. Iya, betul. Selanjutnya di tengah-tengah kita mau bangkit kembali, tiba-tiba cobaan itu datang lagi. Dengan merasa capek mengurus keluarga, tiba-tiba terjadilah kebakaran di rumah kita begitu. Terus itu tapi bisa ditangani, tapi semua hampir habis. Jadi kita itu memulai, itulah titik terendah yang kita rasakan saat itu. Tapi tidak mengurangi rasa cinta kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap beribadah, menjalankan sholat tahajud, menjalankan sholat duha, dan juga bersedekah meskipun kita itu dalam keadaan tidak ada. Dengan begitu juga suami juga seperti itu Ustadz ya, dia juga menjalankan ibadah puasa Daud. Untuk itu mungkin saya minta motivasi dan juga dari doa dari Abi untuk bagaimana kita bisa kuat menghadapi setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi. Luar biasa. Begitu Abi. Baik. Demikianlah curhatan saya pada Abi dan ibu-ibu semuanya, jemaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Abi? Ada motivasi dan doa untuk Ibu Boti dan juga keluarga. Baik, Bu. Alhamdulillah. Masalah itu setiap di antara kita pasti punya. Benar apa enggak? Tapi enggak semua orang mampu dan bisa menikmati masalah. Ada orang
yang dikasih masalahnya ringan, tapi kayaknya ruwet banget. Kayaknya kayak orang yang udah nggak punya apa-apa, padahal masalahnya kecil. Juga ada orang yang ketika masalahnya gede banget, tapi kayak nggak punya masalah. Dia ringan banget. Kenapa bisa begitu? Inilah bagaimana kita mampu menyadari bahwa semuanya hadir atas izin dari Allah. Yuk Bu, sama-sama kita belajar bahwa kalau kita emang nggak pernah pesan ujian itu datang sama kita. Dan ketika pun Allah hadirkan itu ujian kepada kita, sadari yang pertama bahwa ujian datang itu tidak akan sia-sia. Dia datang kepada kita membawa pesan bahwa Allah lebih dari segalanya. Saat ujian itu datang, kalau hati lapang, kalau hati nerima, kalau hati kita redho, maka ujian itu bukan satu hal yang membuat kita lupa kepada Allah. Allah memberi kita ujian dengan menghilangkan semua yang kita sukai. Apa maknanya? Tidak ada yang lebih kita cintai kecuali Allah. Yang kedua, saat ujian itu datang, Allah menghampur semua yang kita punya, menghilangkan semua yang kita punya. Apa maknanya? Allah akan dan sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Maka apa yang harus kita lakukan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa ujian itu tidak akan keluar dari batas kemampuan kita. Andai kita tawakal kepada Allah, kita belajar ridho, kita belajar ikhlas saat apa yang Allah titipkan kepada kita, lalu Allah ambil, lalu hati kita lapang, hati kita tenang bahwa semua itu punya Allah. Kalau Allah mau kasih dengan cepat, dengan cara Allah, dengan waktu yang tepat, nggak ada yang sulit. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang terpenting biar dunia meninggalkan kita, biar ujian datang kepada kita, asal satu yang kita minta, jangan Allah yang meninggalkan kita. Allah yang ada dalam kehidupan kita, Allah tempat bersandar kepada kita. Lihat bagaimana Nabi Ayub yang dihilangkan hartanya, dihilangkan anaknya, dihilangkan semuanya, bahkan diberikan penyakit di dalamnya, tapi Nabi Ayub cuma minta kepada Allah, jangan hilangkan hatiku mengingat Allah. Apapun itu cuma hanya dunia, tapi kalau Allah ada di hati kita, insya Allah akhirat adalah tempat kebaikan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, bagaimana Ibu Boti sudah termotivasi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah ya. Jangan pernah lelah menerima ujian, karena insya Allah ibu dan keluarga akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya. Oke, baik. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.